Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menerima seluruh amal ibadah kita dengan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan taklim kita pada siang hari ini, yang mana siang hari ini kita akan membaca kitab Mukhtarul Hadis, melanjutkan bacaan kita yaitu hadis yang ke-289. Innallaha ta'ala yuhibbus sahla. Ya kan? Bukan? Ya, innallaha yuhibbus sahla. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbus sahla at-taliq. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa ida'atal mal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-279, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu as-sahla. Ya, sangat mencintai atau menyukai kemudahan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak demen sama yang susah-susah. Ya. Jadi Allah pengen tuh kepada hambanya apa aja jadi mudah, gampang. Ya, jangan bikin susah, jangan bikin ribet, ya. Karena Allah sendiri itu kata Nabi dia suka
ya, memberikan kepada hambanya itu sesuatu yang mudah, ya. Enggak ada sesuatu yang Allah perintahkan kita itu umat Islam, sesuatu yang apa, yang nyusahin, enggak ada. Ya, yang ada kita yang bikin susah. Ya, kalau Allah sendiri sih enggak ada itu, ya, memberikan sesuatu kepada hambanya itu, ya, yang ada kita bikin jadi sakit kalau kita puasa, yang ada kita jadi ngantuk kurang tidur kalau kita tahajud, enggak. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah, pasti sebelum Allah merintahin kita, Allah juga sudah apa? Sudah tahu. Ya, tuh. Nah, kita nih selaku manusia juga tuh kata Allah, kalau bisa jadi orang tuh jangan bikin orang susah. Ya, tuh. Gampangin jadi orang itu, mau ngapa-ngapain biar orang jadi gampang. Mau urusan ini jangan dibikin susah. Ya, tuh. Kenapa? Karena ini sifat Allah itu selalu memberikan apa? Kemudahan kepada siapa? Kepada hambanya. Ya, Ustadz itu ada orang hidupnya susah mulu, dia yang bikin susah hidup bukan Allah. Ya, Allah nggak pernah tuh bikin susah hidup kepada hambanya. Itu orang susah mulu, hidupnya miskin mulu, nggak pernah senang-senang. Ya, yang bikin dia susah hidup siapa? Dia sendiri, bukan Allah. Ya, masa Allah kejam sih sama hambanya? Nggak mungkin dah. Ya, itu akibat ulah perilaku salah siapa? Manusia itu sendiri, bukan dari Allah. Ya, tuh. Dia mengalami sesuatu yang nggak enak terus dalam hidupnya. Selama hidupku aku belum pernah merasakan yang enak bagiku. Ya, kenapa aku selalu dirundung dengan kesusahan dan kesulitan selama hidupku? Ya, sepertinya aku bukanlah orang yang pantas untuk dilahirkan ke dunia ini. Ya kan? Ada orang begitu tuh. Ya. Ya ketika dia itu ya mendapatkan kesusahan, kesulitan, selalu galau, cari sebabnya itu apa ya? Bukan dari Allah. Ya, tuh, ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya, sesuatu yang baik datang kepada kamu itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik kata Allah. Dan sesuatu yang enggak enak yang kamu rasakan, yang kamu alami datangnya dari siapa? Dari diri kamu sendiri. Itu bukan Allah, itu Allah yang bilang. Ya, jadi enggak pernah loh Allah itu memberikan susah kepada hamba-hambanya. Ya itu, yang ada tadi saya katakan, yang ada kita yang bikin susah. Ya, padahal puasa gampang, Ramadan cuma 13 jam ya, dari subuh sampai maghrib doang. Ya, jangan keselesaian, gua enggak nafsu makan, ntar gua bukanya habis tarawih aja. Jangan batalin dulu. Ya, entar sakit jadi besok enggak puasa deh. Kan gitu, ya. Jadi apa? Allah itu suka kepada yang ya memberikan kemudahan, ya. At-taliq dan juga memberikan kegembiraan. Ya, ngasih kegembira ya kepada orang. Ya, kita punya anak, ya mohon maaf, anak jangan dibikin susah-susah mulu. Jangan ditakut-takutin ya. Lu belajar lu, kalau nggak belajar yang tolol mau lu ntar jangan. Ya, tuh. Kita kasih semangat saja. Ya, yang ada anak tuh diberikan kabar gembira, "Nak, belajar yang pintar ya." Ya kan, nanti kamu kalau pinter, jadi orang baik, nanti bermanfaat buat orang semua. Ya, jadi kamu nanti disukai sama teman-teman kamu, Nak, gitu. Ya. Jangan kita apa tuh, ya, ucapkan kata-kata yang membuat anak kita apa tuh? Ya, takut, dia bingung, akhirnya apa? Stres. Ya, kita pengen punya anak seperti anak orang yang pada mampu, yang berhasil. Jangan kayak gitu. Anak juga nggak senang dibanding-bandingin. Ya, kita juga dulu kalau dibanding-bandingin sama orang tua kita demen nggak? Nggak mau kita. Lah jangan anak kita gitu. Tuh lihat tuh anaknya si Anu tuh. Ya, pinter banget, masih kecil udah gini. Lu dasar lu anak siapa sih, lu blow on banget anak siapa. Padahal anaknya dia. Ya, jangan. Ya, itu anak diem bukan berarti dia nggak paham. Ya, dia paham, dia ngerti, dia disimpan di mana ini? Di otaknya. Ya, karena anak kecil itu memorinya masih kosong. Ya, jangan kita ucapkan kata-kata yang enggak pantas apalagi menyakitkan dia. Ya, sampai dia termenung, nantinya dia jadi anak yang apa ya? Minder, ya. Itu jangan sampai. Itu nanti repotnya buat kita juga, Bu, selaku orang tua. Ya, kita anak kita kok udah gede kok
Ya, bawaannya minder aja, nggak mau ketemu orang, ketemu ini takut. Nah, itu dulu mungkin waktu dia kecil kita selalu ngapain? Nakutin dia, ngebanding-bandingin dia, ya. Yang namanya seorang anak itu, ya, demen kita puji, dipuji depan anak, jangan depan orang. Ya, karena biar gimana juga orang nggak demen dengar cerita anak kita. Ya, pasti orang demen cerita dengar anaknya siapa ya? Anak dia sendiri. Iya, anak orang ngapain? Ya. Gue juga punya anak kan gitu. Ya, jangan ya, karena orang itu sendiri nggak suka diceritain anak orang lah, orang lain seperti kita juga nggak suka ketika diceritain oleh orang tua lain kepada kita anaknya dia. Ya, jangan, biarin aja. Ya itu. Yang penting kita kasih support. Kalau kita nggak bisa ngomong kasih tontonan nih tuh, cakep tuh anak-anak pintar nanya coba lihat tuh. Ya, melalui video, melalui apa tuh. Biar dia apa? Biar dia terangsang. Ya, tuh. Pokoknya namanya anak tuh ya kalau bisa sih memang anak-anak itu jangan diapain? Jangan diomelin. Apalagi sampai ditabuk, ya, digebukin, jangan. Ya, tuh. Karena zaman sekarang udah bukan waktunya lagi kita ngebukin anak. Ya, yang ada kita didik anak biar benar, bukan gebukin. Ya, anak digebukin bukan tambah benar, malah tambah berani. Ya, dia akan berani ngomong sesuatu yang apa? Yang nggak pantas diomongin keluar dari siapa? Dari mulutnya. Kenapa? Karena kita memperlakukan dia seperti bukan anaknya dia. Ya, gimana sih Pak? Bu, kita memperlakukan anak kita sendiri seperti penjahat. Ya, tuh anak kita gebukin, kita iketin, kita apain tuh? Ya, nyesel nanti kitanya tuh. Kenapa? Karena kita juga ya anak begitu kan bukan karena dia, ya berasal dari siapa tuh? Kita juga sendiri mungkin begitu. Ya, jadi anak seperti itu tuh mungkin kita yang harus introspeksi. Ya, ya memang pergaulan. Ada anak nggak gaul, kelakuannya begitu banyak. Ya, tuh. Ada orang kalau gaul diungkit karena lingkungan, karena faktor lingkungan biah, karena pergaulan. Tapi ada anak nggak gaul, tapi badannya lebih badar daripada yang gaul. Ada nggak? Ada. Ya, nah, kenapa? Karena kita salah mendidik. Ya makanya tuh Allah sangat suka tuh ngapain? Ya, memberi kemudahan dan memberi apa? Gembiraan. Ya, jangan bikin susah, jangan bikin takut, jangan bikin sedih. Ya, basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar yang sedih. Ya, tuh, karena kita juga Bu demen Bu. Ya, ntar pulang aja ibu dikabarin sama lakinya, "Neng, alhamdulillah ayah gajinya bulan ini tambahin 3 kali lipat." Demen nggak? Oh, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Pakai hak gede udah. Ya, saking banyaknya alhamdulillah. Ya. Padahal baru dengar doang. Ya, tuh dilipat gandain 3 kali gaji abang nih, alhamdulillah ini berkat doa neng nih kita tiap hari bangun malam, ya kan? Wah, senangnya tuh bini kan. Berarti uang jajan nambah. Ya, uang apa tuh? Uang bulanan juga nambah. Bisa jadi 10 bulan nanti bisa beli emas batang. Ya, ya emas batang. Ya. Kan gitu. Ya, keenak ya kalau kabar gembira. Ya, tuh. Jangan bawa berita yang sedih-sedih mulu. Ya, bikin takut mulu. Ya, bukannya ngeluh mulu. Ya, ya Allah tuh kepada semua makhluknya nggak pilih-pilih, nggak pilih-pilih, nggak. Ya, Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih. Ya, Allah punya sifat yang namanya Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Nggak pilih kasih Bu. Ya, jangan takut. Enak banget ya jadi ibu Khori itu. Ya, hidup senang, anaknya pada pinter gini-gini tuh. Ya, rumahnya gede, punya mobil, kemana-mana ada yang nganterin. Jangan, udah biarin aja. Ya, kenapa? Semua itu sudah menjadi suatu ketentuan dari Allah. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Janganlah kalian ya tuh tamannau itu tuh mengharapkan. Harap di sini berarti itu merasa apa? Hasad ya kepada orang yang Allah berikan sesuatu. Ya, ya kan belum tentu dia hidup susah, dia hidup kaya, dia hidup senang, hatinya senang, tentu enggak? Belum tentu. Bisa ada utangnya banyak.
Ya, ada yang begitu Bu, orang hidupnya senang, gayanya ini, tapi utangnya banyak tuh, ya. Tuh, kan sekarang lagi banyak kasus-kasus kayak gitu tuh. Ya, selama ini gaya hidupnya Masya Allah, rumahnya mewah, ya, apa-apa itu serba mewah, pamer mobil mewah, pamer inian mewah, semua mewah dipamer-pamerin. Orang yang paling norak di dunia itu orang Indonesia. Iya terus terang aja. Apaan aja pamerin norak. Ya, di negara lain nggak ada tuh, Bu. Ya, pamer mobil ini, mobil itu, ini norak banget ya. Ya, iya norak. Kalau saya bilang najis saya itu, najong orang kayak gitu tuh, ya. Ya, dia pikir dengan kekayaan yang dipamer-pamer gitu orang bakal senang, sakit hati, Bu. Ya, iri. Ya Allah lu enak banget. Ya, lu keluarga cuma berempat, lu laki bini, anak dua, mobil lu 12. La ilaha illallah, Bu. Ya, anak cuma dua, mobil 12. Ya, buat apaan tuh kalau bukan karena alhaqumut takasur. Ya, itu kan tujuannya ngapain tuh? Nimbun harta, tuh ngumpulin harta. Ya, Allah aja memberi kepada manusia itu sesuai kebutuhan, Bu, bukan sesuai kepuasan. Ya, kalau Allah memberi kepuasan kepada hambanya, manusia yakin Allah bilang nggak bakal puas lu kasih. Ya, lah orang pamer-pamer kayak gitu, emang dia puas tuh punya mobil 12 kayak gitu? Nggak akan puas, Bu, setan. Ya, pamer itu ya Allah. Ya, kita aja yang hidup biasa-biasa sakit hati, apalagi orang yang susah. Ya, orang yang makan aja susah, orang yang pengen kemana-mana aja susah, harus nungguin Grab dulu, Grabnya macet lagi. Ya, begitu udah tinggal menit di cancel, kenapa Bu? Maaf jalannya macet, saya nggak bisa ke sana, banjir tuh. Ya, sedihnya buat orang yang nggak punya apaan tuh, kendaraan. Dia pamer, ya 12 mobilnya, ada yang 18, ada yang 24 tuh ada. Ya di parkiran, masalahnya di jalanan. Dia punya parkiran khusus. Ya, emang kayak gitu, punya mobil nggak punya parkiran kayak saya. Ya. Orang kalau udah namanya mobil bererot itu tuh pasti tanahnya luas, udah bikin mobil parkiran basement. Ya, basement. Ya kalau saya bikin basement kebanjiran. Ya, orang tanah banjir terus itu. Ya Bu ya, jadi janganlah. Paling norak orang di dunia itu orang Indonesia, benar saya perhatiin. Ya, punya duit ini, mobil ini, ya Allah. Orang tahu. Ya, lu juga sebenarnya apaan sih? Masa seorang artis, seorang pengusaha sampai kayak gini banget, kayaknya nggak mungkin lah. Ya, ternyata apa? Ada kasus sekarang kan? Tuh, ada. Allah bukain itu. Ya, bukan kita yang bukain, tapi Allah sendiri yang bukain. Ternyata apa? Terlibat apa? Apa tuh? Pencucian uang. Money laundry. Bukan cuci pakai laundry, bukan ya. Ya, tuh. Pencucian uang. Kalau kita punya laundry, duitnya kagak. Ya. Kalau dia duit yang dicuci, bukan pakaian. Ya, money laundry. Ya. Tuh, syukurin lu, saya bilang syukurin lu, norak sih jadi orang bareng-bareng. Ya, hati Bu. Ya, orang punya barang banyak itu mah nggak ditanya nanti tuh, bakal ditanya. Ya, kan saya bilang orang punya kampak, kampak butut aja jadi masalah dia. Ya, gue nyesel nyimpen kampak ditanyain juga sama Allah katanya. Ya, itu baru kampak, apalagi mobil-mobil mewah ya Allah. Udah mendingan kayak kita deh Bu, duit banyak seneng. Iya, utang nggak punya kan gitu. Ya, enak udah seneng kemana-mana juga bebas. Ya, tuh. Aku orang bebas kemana-mana nggak ada yang ya larang. Ya, orang sono nggak punya masalah, mau ke sono nggak punya masalah, mau ke sini nggak punya masalah. Ya, ada orang kaya kemana-mana bingung kenapa? Utangnya di mana-mana. Ya, kan kayak gitu. Mendingan kita dah pakai hidup biasa kayak gini. Ya, duit ada, yang nggak ada ya alhamdulillah kita bisa minjem. Ya, gitu. Enak, tapi nggak punya utang. Itulah Bu. Ya, kita alhamdulillah. Makanya kita syukurin badan sehat, duit ada pas-pasan ya. Itu kemana-kemana mau ada duit tuh udah enak banget tuh. Ya, ketimbang kita minjem sono gaya gini, gaya gono. Ya, belanja ini, belanja ono, jalan sini, jalan sono. Tapi apa ya? Utangnya di mana-mana juga
banyak, jangan sampai ya. Allah juga nggak demen namanya orang gaya-gayaan gitu, Bu. Emang Allah demen? Ya, nggak demen, kita aja nggak demen apalagi Allah. Ya, ngapain sih hidup dibuat-buat kayak gitu? Ya, tampillah apa adanya. Ya, tampil setampil apa yang Allah sudah takdirkan. Ya, tuh pengen lebih-lebih, jangan. Kenapa? Karena nantinya akan ada namanya kufur nikmat. Ya, nggak apa? Nggak berasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, tuh. Ibu-ibu saya tanya, ya, Penunung jangan jauh saya tanya, Penunung, mendingan hidup begini atau punya laki duitnya banyak tapi ditangkap KPK? Nah, yang ini Allah kata tuh ya. Ya, ngapain? Daripada laki gue ditangkap KPK ya kan? Ntar kelihatan suami dari Nur Hasanah tinggal dekat Musola Ayubi. Ya, suaminya apa? Kena OTT, ya kan? Operasi tangkap tangan. Ya, wow, sekian miliar. Ilaha illallah. Terkenal, ya, masuk TV, viral ntar tuh. Ya, kita akan lihat siapakah sosok ini, siapa istrinya. Kita pasti tampilin semuanya tuh. Ya terkenal kita, tapi terkenal dalam hal yang malu-maluin. Ya, malu kita. Ya, terkenal boleh tapi dalam kebaikan. Ya, tuh. Udah mendingan kayak gini Penunung ya. Ya, gini alhamdulillah dah. Ya. Nah, iya, mau kemana-mana bisa. Iya. Nah, enak bismillah dah kayak gini dah, senang. Begini aja bisa pergi haji, ya. Gimana begono? Ya, ya, tenang aja. Tuh. Allah Maha Adil, tenang aja tuh. Ya, tuh. Alhamdulillah, syukurin ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Banyak yang kita dustain, Bu. Ya, kita enggak akan syukur kalau belum puas. Ya kan? Kita dapat rezeki puas baru syukur. Alhamdulillah. Ya, duitnya banyak. Kalau nggak dapat nggak syukur-syukur. Ya, Nabi bilang man lam yashkur 'alal qalil lam yashkur 'alal katsir. Ya, barang siapa yang nggak pandai bersyukur atas nikmat yang sedikit Allah berikan, maka pasti nikmat yang banyak juga dia nggak akan apa ya? Nggak syukur. Ya, nggak syukur. Syukur. Baik, ya. Hadis yang ke-280. Ya. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Ya, tuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sangat mencintai ya apa itu rifqa? Apa itu rifqa? Ya, rifqa itu artinya keseriusan fil amri kullih dalam berbagai masalah. Ya, jadi kita ngadepin masalah itu harus serius. Ya, artinya apa? Jangan kita remeh-remehin. Ya, kita bilang maaf punya utang sedikit, cuma sedikit kalau udah punya duit gue bayar, tenang aja. Ya, ngomong kalau udah punya duit, begitu punya duit apaan? Tar aja dah, ya, biarin aja dia orang masih banyak duit, banyak kerja duitnya sama gue. Ya tuh, ya. Begitu dia susah, sama. Taruh udah gue kan lagi susah banget nih, tar aja dah kalau ada duit lagi gue gantiin. Ya, harus apa itu? Serius. Kalau memang kita udah berjanji, kita punya utang sama seseorang, kita janji sebulan kita bakal bayarin. Ya, kita gantiin. Begitu datang jatuh tempo, ada duit nggak ada duit datengin. Ya, omong baik-baik. Ya, kok mohon maaf nih, ane janji emang ya tanggal 5 Desember 5 November saya akan bayar utang. Tapi qadarullah anak tahu-tahu tuh sakit. Ya, anak-anak anak ane tahu-tahu minta beliin ini antu tahu dilihat teman-temannya kali maaf ya. Ya kan? Kalau gitu ngomong kan enak gak? Enak. Ya. Jangan ngomong kagak apa kagak tahu jatuh tempo tanggal 5 dibelanji ke mall. Ya. Tuh datang pakai mobil Grab tuh belanjaan siapa yang belanja tuh Pak Nunung ya Allah enak banget dibelanji utang lupa sama gue tuh ya sakit hati gak orang sakit hati ya kan kita udah pelajarin tuh kemarin dipikirkan namanya al-hajru itu kita larang orang yang punya utang tapi dia boros ya kenapa harus diselesaikan dulu urusan utangnya ya jangan utang banyak beli belanjaan apa aja dibeli. Ya, enggak dipikirin apanya itu, utangnya. Ini jangan.
Terus kita cegah, jangan pok, jangan dulu pok, ya. Itu kesian pok punya utang sama dia, biarin dia aja diem, lu ribut amat jadi orang. Bukan, kita ngasih nasihat, ya. Kenapa? Kita ngasih tahu, ya. Itu orang gimana mau lu kagak malu, lu punya utang kayak gitu. Urusan apa lu? Gua yang belanja, duit gua, kan? Ya. Biarin aja dia yang ngutangin gue diem aja, kalau ribet amat jadi orang sih lu. Udah, jangan sok jadi pahlawan deh. Yo. Ya, kan susah orang kita kalau diapain tuh. Kalau dikasih tahu, yang diikutin apanya? Egonya. Ya, egonya itu, nafsunya yang diikutin. Ya, jangan. Ya, maka sekali lagi saya katakan ibu-ibu kalau punya utang, punya tanggungan, ya, jangan dianggap suatu hal yang remeh, suatu hal yang gampang. Ya, apalagi kita sampai memutarbalikkan antara fakta yang sebenarnya dengan keadaan kita yang sebenarnya. Ya, harusnya kita lunasin dulu utang kita baru kita ngapain? Kita belanja silakan. Orang juga akan merasa enggak tersinggung. Orang juga enggak akan sakit hati. Ya, gue tahu lu punya duit paling begitu doang. Ya, gue tahu lu punya duit, alhamdulillah banget lu beruntung lu. Ya. Tuh bagi gue kayak dikit-dikit lu belanja banyak kan gitu tuh. Ya, tuh. Jadi apa? Harus kita serius dalam segala perkara. Ya. Kita pengen jadi orang yang solehah, menjadi seorang istri yang solehah, serius. Ya, kenapa serius? Ya kita solehah itu nggak bisa sesuatu yang angan-angan belaka. Ya, harus kita buktiin dengan apa? Perbuatan kita. Ya, apa ciri tanda istri yang solehah? Kan Nabi udah bilang, ciri tanda istri yang solehah apa diantaranya? Idza nazara ilaiha sarratka. Kalau dipandang bikin enak. Ya, seorang istri yang apa itu? Istri yang solehah tandanya itu. Kalau suami ngelihat bikin senang suami. Ya, tuh. Nah, kita bisa gak tuh bikin senang suami ibu-ibu? Maaf yang masih punya suami, maaf ya yang belum, yang udah kagak lain lagi. Ya, tuh. Nah, kira-kira kita bisa gak bikin senang suami kita biar suami kita demen saat memandang kita? Itu tanda istri yang salehah. Yang kedua, iza amartaha atau atka. Ya, kalau disuruh diperintah selalu apa ya? Taat. Ya, taat Bu. Jangan pernah kita ngebangkang apalagi ngebalikin apa yang suami perintah. Ya, Neng bikinin abang teh dong, bikin sendiri. Emang gue pembantu lu. Nah, awas kata-kata itu Bu menyakitkan hati seorang lelaki itu. Sakit hati itu, sakitnya itu di sini. Ya, ketika dia berkata, ya bikin sendiri, Bang gue pikirin. Ya, lu punya tangan, punya kaki katanya. Tuh Bu, ya, waktu pacaran Masya Allah luar biasanya. Ya, waktu pacaran, ya. Tuh, punya anak 1 beda, punya anak 2 beda, punya anak 3 beda, apalagi punya anak 7 beda banget dah. Ya. Iya. Ya. Itu orang bukan saya orang gitu. Ya. Nah, orang sono orang jauh. Orang jauh. Ya. Tuh. Kita digodain memang Bu. Kita rumah tangga baik selalu digodain sama setan. Ya, dirayu itu banyak godaannya, entar perempuan lain itu setan berupa setannya itu, entar berupa harta, entar berupa jabatan. Tuh, yang goda setan tuh bisa menjelma jadi apa aja, Bu. Ya, yang bikin apa? Rumah tangga kita jadi berantakan. Ya, seorang istri telah membantu suami sejak hidup susah sama-sama begitu senang ditinggalin, dia mencari seorang wanita lain selain diriku katanya. Sungguh teganya. Ya kan? Dia sudah ya aku rela hidup susah bersama dia, begitu aku sukses, dia sukses, akhirnya aku dicampakkan, ditinggalkan, ya, seperti sampah yang tidak ada artinya. Ya, dia nggak tahu yang didemenin adalah bangke. Ya, mendingan bangke atau sampah, Bu? Mendingan sampah, ya kan, daripada bangke. Baunya aja kagak enak. Ya, tapi setan berubah, tuh bangke berubah menjadi ayam panggang. Ya, tuh ayam panggang, ayam penyet. Jadi apa? Bikin menarik. Padahal begitu dicobain, jangankan mau bisa dimakan, dideketin aja baunya udah nggak enak. Tuh ibaratnya Bu. Ya, tuh orang kalau udah jatuh cinta, ya, udah tergoda sama godaan setan itu, yang jelek jadi cakep, ya, yang buruk jadi indah. Ya, tuh. Oh ya Bu.
Padahal bininya cakepnya ya 7 kali lipat sama yang baru. Ya, masih demen sama yang baru. Ya, so ayah ya orang-orang laki itu memang ya kalau banyak duit identiknya pengen kawin bu di mana-mana tuh. Ya, ini cakepan bininya 7 kali lipat. Ya, kok bisa didapat kayak gitu pengen? Nah, setan bu. Kan dalam Al-Quran Allah katain dirubah sesuatu yang jelek jadi kelihatan cakep di hadapan tuh. Ya, tuh. Kenapa? Godaan setan kan saya bilang nggak ada yang nggak enak. Tuh, semuanya enak. Ya, tuh. Makanya udahlah ya, yang ibu-ibu bersyukurlah punya suami apa yang ada sekarang. Ya, yang suami juga terkasih tahu, "Bang, syukur jadi orang, Bang. Abang alhamdulillah masih punya istri kayak saya yang nggak banyak nuntut." Itu, ya, nggak minta beliin ini, nggak minta beliin ano, kalau ada saya ambil, kalau nggak ada saya minta. Ya nggak ada buat makan masa lapar bareng-bareng, ogah. Ya kan? Ketahuan. Ya. Jadi kalau nggak ada kita minta lah. Mana Bang uang ini, uang buat masak. Ya, emang kita puasa terus setiap hari mau puasa terus-terusan? Hah? Diminta kan? Nah, iya dijemur. Masa puasa tiap hari? Abang aja puasa sendirian tiap hari, ya saya ogah gitu. Nah. Ya gituin aja pun abang puasa sendiri saya ogah gitu. Saya mau puasa Senin Kamis cukup. Enggak jangan canda-canda. Canda-canda doang gitu. Ya, tuh. Dah tenang aja syukurin dah. Insya Allah itu yang terbaik yang Allah kasih. Ya, yang terbaik, the best of the best kalau bahasa Jawanya itu bilang. Ya, yang terbaik di antara yang paling baik. Tuh, syukurin. Ya meskipun ya suami kita seperti itu, alhamdulillah suamiku adalah malaikatku. Ya kan, istriku adalah bidadariku. Kan gitu. Harus bisa. Ya Bu ya, harus bisa. Lah iyalah. Kenapa? Ya udah lewat waktunya, masanya udah lewat. Ya, akan datang waktunya yang beda entar. Ya, dunia itu ada pertemuan, ada perpisahan. Nggak mungkin ada pertemuan kalau nggak ada perpisahan. Nggak mungkin berpisah kalau nggak ada pertemuan. Ya, tuh. Sekarang ngalamin, suatu saat nanti yang ngalamin siapa? Ya, lain lagi. Ya, ada yang hampir 3 kali. Ya, ditinggal sama lakinya, nikah lagi, mati lagi lakinya. Kawin lagi, mati lagi, sampai 3 kali. Yang ketiga, keempat, gue udah kawin lagi, mati lagi. Ada yang kayak gitu. Emang takdirnya, ya, tuh, takdir mau diapain, ya. Paling udah nggak pengen lagi, udah nggak ada kan, udah ribet ya, udah ribet dah ngurusin diri aja, ngurusin cucu aja udah, iya, ya, jalan. Ini yang ini jalan ketemu nih, yang sini janda sana. Mana? Oh. Iya udah berapa pertemuan saya biasa duduk sini kan. Oh udah resign dia resign. Hah? Gajinya nggak tepat kali, nggak tepat waktu. Ya jadi resign dah, nyari yang baik kan. Rumahnya di mana sih rumahnya? Oh deket dong sini. Gitu. Baik, ya. Hadis yang ke-281. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian untuk berbuat durhaka kepada ibu-ibu kamu. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang anak yang durhaka terutama kepada ibu. Ya, itu haram bagi kita Bu, durhaka kepada orang tua kita yang namanya ibu. Bapak juga sama. Ya. Kenapa di sini yang disebut ibu? Karena ibu itu perannya, tanggung jawabnya lebih besar, Bu. Ya, al jannatu tahta aqdamil
ummahat, bukan al-jannatu tahta aqdamil aba, bukan. Ya, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Ya, itu. Kenapa? Ya karena ibu itulah yang akan menentukan ya bagaimana anak akan tumbuh besar nanti. Ya, al-ummu madrasatun ula. Ya, ibu itu adalah sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Ya, jangan sampai kita punya anak masih kecil kita taruh di pesantren. Saya kurang setuju tuh, Bu. Ya, nggak tega, kesianan. Bahkan saya bilang orang tua kayak gitu tuh zolim. Kenapa zolim? Nggak mau tanggung jawab, pengen bikinnya doang mau. Ya, iya begitu ngurusinnya taruh pesantren suruh orang ngurusin. Aku pusing sih udah pesantren aja biarin nangis-nangis kita juga didiem udah gede. Ya jangan. Ya, kita juga waktu kecil nggak mau digituin orang tua kita, Bu. Ya, kita masih umur 6 7 tahun taruh pesantren. Ya, kita nangis, jatuh orang tua mana nggak kunjung datang, nggak kunjung datang. Memang jadi pikiran tuh anak. Ya, kenapa anak-anak kecil itu masih perlu apa? Perhatian dan kasih sayang khusus dari seorang ibu. Ya, teganya seorang orang tua yang apa itu? Ya mohon maaf ya, meskipun taruh di pesantren saya kurang pas kayak gitu. Kenapa? Ya, ibu itu kan Nabi sudah bilang al-ummu madrasatun ula. Ya, ibu itu adalah pendidik yang pertama. Ya, sebelum orang lain mendidik anak kita siapa dulu? Kita dulu, Bu. Kita yang bikin pondasi. Nanti kalau orang yang bikin pondasi, jangan salah kita naruhin bangunan kagak kuat atau abruk. Ya, kenapa? Karena kita salah naruhin pondasi. Tapi kalau kita yang taruhin pondasi, kita akan tahu, oh si anak si yang ini nomor 3 nih begini nih. Kita tahu. Ya, akhirnya kita bisa ngapain? Mengarahkan anak kita ke jalan yang benar. Ya, Bu ya. Ya pesantren bukan saya bilang nggak bagus, bagus. Tapi ada apanya? Ya, ada waktunya. Ya, ada waktunya, ya. Tuh, ibu juga suruh dah laki baru tinggal sini aja dah, ntar gue hidup sendiri sini biarin mau gak? Nggak mau, ngapain dengan gue pisah sama lu? Gue cari yang lain gitu ya. Suruh tinggal sendiri itu ya nggak enak, jangan. Ya, karena itu apa? Ya, suatu perbuatan yang dosa, apalagi seorang anak berbuat dosa kepada ibunya. Ya, tuh. Maka beruntunglah ibu-ibu yang masih punya ibu. Artinya orang tua. Ya, di situ anak itu masih bisa berbuat baik. Ya, kebaikan apapun doa seorang ibu tubuh ya mustajab. Ya, doa ul walid alal walad ka doa il anbiya ala ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya kata Nabi sama seperti doanya siapa? Nabi untuk umatnya. Ya Bu ya. Makanya kita kalau mesti punya orang tua, biarin orang tua kita tuh rewel sekarang. Orang udah tua itu kan balik lagi ke anak kecil, Bu. Ya, dia pengen makan, kadang kita suapin disembur gitu. Gitu ya. Ya, ada aja. Ya, ada kayak gitu ibu-ibu. Banyak. Ya. Makan. Ya, kan anak kecil ngomong gitu, makan, ya kan? Ya. Iya, udah makan dibilang belum. Ya, tuh. Biarin namanya orang tuh, orang tua diuji kesabaran kita, Bu. Ya. Orang tua kita dari kita dia ngandung, sampai ngapain, brojolin, sampai nyusuin, sampai didik berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak perhitungan. Ya, loh kita kok baru sembar nyuapin begitu disemburin kita marah ibu nih. Jadi orang tua nggak sopan katanya. Loh, dia bilang nggak sopan, namanya orang tua. Ya, kenapa orang tua itu kan kembali kepada anak-anak lagi. Tuh, jangan sampai ya kita berbuat apa? Durhaka kepada ibu kita dan juga kepada bapak kita. Ya, tuh. Wa wa'dal banat. Ya. Dan Allah juga mengharamkan ya bagi orang tua untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini kayak yang zaman dulu, Bu. Ya, zaman jahiliyah. Ya. Orang bapak tuh atau orang tua malu kepada orang yang lain kalau punya anak perempuan, ya, yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuh. Ya, apabila dikabarkan kepada seorang bapak atau ibu, dia punya anak perempuan, maka mukanya apa? Ya, zalla wajhuh. Ya, ditutupin malu gini. Ya, malu. Akhirnya ngapain? Udah kita pendem aja nih anak perempuan daripada kita nanggung malu. Ya, itu nggak boleh. Haram ya nguburin orang hidup
hidup-hidup. Jangankan orang, binatang aja hidup-hidup kita kuburin boleh enggak, Bu? Enggak boleh. Ya, kecuali kalau binatang itu membawa bahaya. Ya, itu pun harus kita bunuh dulu. Jangan langsung kita pendam hidup-hidup. Kita tembak kayak kita apain kayak gitu. Yang penting dia mati dulu baru kita kuburin. Tuh, ya, jangan. Waman'an, ya, waman'an di sini maksudnya apa? Ya, Allah mengharamkan orang yang medit, pelit, kikir, bakhil, kusiran, pantat kuning. Semuanya itu. Ya. Jangan, Allah tuh haramin kepada kita orang yang pelit. Ya. Ada enggak ada kita kasih semampu kita. Ya, kalau ada ya kasih, kalau enggak ada ya enggak apa mau kita kasih orang enggak ada. Ya, tapi ketika kita enggak bisa ngasih, kasihlah dengan ucapan yang lain, ucapan yang lembut. Tuh, ya. Jangan kita apa? Jadi orang itu bakhil. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, kata Nabi. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Ya, wasakhiyu, tapi sebaiknya yang namanya orang yang dermawan, qaribun minallah, qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Tuh. Kalau yang tadi itu yang pelit tuh qaribun minan nar. Ya, ya dekatnya ke neraka. Nah, tinggal pilih kita mau yang pertama apa yang kedua. Tentu kita berharap menjadi kelompok orang yang pertama, yang kedua tadi ya. Selanjutnya wahatin. Nah, nih. Allah mengharamkan kita nih, Bu, jadi manusia, jadi orang tuh yang suka minta. Ya, kerjaannya minta mulu. Ya, akhirnya orang dia ngandel, bergantung kepada manusia. Tuh, ya. Jangan sampai kita, Bu, bergantung kepada manusia. Dan orang yang senang meminta, kalau dia tahu bagaimana ya menderitanya orang yang suka minta-minta, nanti di akhirat saya yakin orang nggak akan mau minta-minta. Ya, kan Allah sudah katakan, Nabi sudah bilang, fa idzasta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Kita minta kalau itu suatu hak kita. Contohnya ibu punya suami, minta sama suami, haknya boleh gak? Boleh. Ya. Kenapa? Seorang suami wajib memberikan nafkah. Gak dikasih tegur. Bang. Apaan sih ini? Ya. Ini buat makan, Bang. Lu pura-pura aja lagi tanggal berapa? Tanggal 4 ini gitu. Ya, kalau itu boleh, kenapa hak? Ya, al-haqqu matlub. Ya. Apa yang menjadi hak itu wajib kita minta. Kalau kita diemin, gitu. Ya, kita dosa. Ya, udah tanggal. Bang. Enak aja mau jalan tarik tangannya. Mau jalan tarik tangan lagi. Apaan gini-gini nih? Ini. Ya, buat makan. Ambil di kalender tanggal berapa nih, Bang? Besok tanggal 5, berarti tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 tuh boleh minta. Ya, tapi kalau minta sama orang yang enggak jelas jangan. Ya, apalagi mengharap ya dari pemberian orang, apalagi dia mampu tapi minta. Nah, ini yang enggak boleh. Ya, tuh. Nanti orang yang suka minta-minta tuh di akhirat mukanya Allah akan rubah menjadi mukanya seperti muka babi. Ya, orang tukang ngapain tuh? Minta. Ya, tuh. Kenapa kamu minta kepada orang mulu? Ya, bukankah aku perintahkan kau untuk minta kepadaku? Kenapa kamu bergantung kepada manusia? Bukankah manusia bukan tempatnya bergantung? Akulah tempat bergantung kalian, kata Allah. Ya, tuh. Diam tuh orang kayak gitu, Bu.